Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasmita Sari dari Program Pendidikan Sejarah A 2019. Nomor induk mahasiswa saya 140361908. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai apa itu karir, apa itu perkembangan karir, dan tahapan perkembangan karir. Jadi, apa itu karir? Karir merujuk pada aktivitas dan posisi yang ada dalam suatu pekerjaan. Karir biasanya pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan yang mendapatkan imbalan berupa upah ataupun gaji. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai apa itu perkembangan karir. Perkembangan karir merujuk pada proses perkembangan keyakinan nilai, keterampilan dan bakat, minat, karakteristik kepribadian, dan pengetahuan mengenai dunia pekerjaan seseorang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahapan pengembangan karir. Yang pertama ada growth, yaitu usia 0 sampai 14 tahun, yaitu tahap perkembangan kapasitas, sikap, minat, dan kebutuhan yang diasosiasikan dengan diri sendiri. Yang kedua ada namanya exploratory, yaitu pada usia 15 sampai 24 tahun. Fase tensif yang di dalamnya pilihannya dipersempit tapi tidak menjadi keputusan final. Yang ketiga ada namanya establishment pada usia 25 sampai 44 tahun, yaitu tahap coba-coba dan stabilisasi melalui pengalaman kerja. Yang keempat ada namanya maintenance pada usia 45 sampai 64 tahun, yaitu proses penyesuaian yang terus-menerus untuk meningkatkan posisi dan situasi kerja. Dan yang terakhir ada tahap decline, yaitu tahap pertimbangan prapensiun keluar kerja. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dasar pola pembinaan serta pengembangan profesi guru dan dosen. Pembinaan dan pengembangan karir guru tidak hanya sekedar tuntutan yang berupa wacana, tetapi memang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar, yaitu pasal 32 ayat 1 dan ayat 4, yang berbunyi pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir, serta ayat keempat yang berbunyi pembinaan dan pengembangan karir guru sebagaimana yang dimaksud pada ayat pertama meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promisi. Sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang salah, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Christian Levin Egave dengan NIM 140361878. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya dalam materi pengembangan dan pembinaan profesi guru dan dosen. Apa tujuannya? Tujuan umumnya adalah terlaksananya sistem pendidikan nasional dan tercapainya tujuan pendidikan. Tujuan khususnya dibagi menjadi 3. Pertama, pemberdayaan. Kedua, martabat dan peran. Ketiga, promosi dan penghargaan. Siapa saja yang bertanggung jawab dalam hal guru ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Pihak-pihak bertanggung jawab itu adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Ditjen PMPTK, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Kedua adalah pemerintah provinsi. Tiga, kabupaten atau kota. Keempat, sekolah secara internal. Dalam hal dosen, unit-unit yang bertanggung jawab itu adalah pertama, jurusan atau fakultas. Kedua, perguruan tinggi. Ketiga, Dirjen Sumber Daya dan Iptek dan Dikti. Keempat, kementerian atau biro kepegawaian. Tahapan mewujudkan guru profesional itu ada 4 tahap. Pertama, penyediaan guru berbasis perguruan tinggi. Kedua, induksi guru pemula berbasis sekolah. Ketiga, profesionalisasi guru berdasarkan prakarsa institusi. Keempat, profesionalisasi guru berbasis individu. Yang berbasis perguruan tinggi ini adalah yang ditunjuk yang berwenang untuk sebagai lembaga penyediaan guru. Dalam hal program induksi guru pemula untuk program yang kedua, itu adalah program di mana sebagai masa transisi bagi guru pemula. Ketiga itu adalah prakarsa, yang dimana dari institusi tersebut menyelenggarakan sebuah workshop, studi banding, pelatihan pendidikan. Dan dari individu sendiri, yaitu diri guru sendiri, itu adalah mengikuti serangkaian kegiatan dalam pengembangan dan pembinaan profesinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Aida Mutia Kalsum dengan nomor NIM 140361922. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 hal, yaitu mengenai alur pengembangan profesi dan karir, kemudian jabatan fungsional guru dan dosen, dan yang terakhir adalah skenario pengembangan karir. Yang pertama, alur pengembangan dan profesi dan karir. Jadi telah diamanatkan dalam UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen bahwa terdapat dua alur pembinaan dan pengembangan profesi, yaitu pembinaan dan pengembangan profesi, kemudian pembinaan dan pengembangan karir. Nah, pembinaan pengembangan profesi guru itu meliputi pembinaan kompetensi, pedagogik, kepribadian sosial dan profesional. Sedangkan untuk pembinaan dan pengembangan karirnya meliputi penugasan, kenaikan pangkat, serta promosi. Nah, untuk guru dan dosen sama-sama memiliki angka kredit yang harus dicapai untuk kenaikan pangkatnya. Lalu untuk dosen sendiri, unsur yang dinilai untuk kenaikan jabatannya yaitu pertama ada pendidikan, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, serta penunjang tugas dan dosen. Lalu yang kedua yaitu jabatan fungsional guru dan dosen. Untuk guru, jabatan fungsionalnya diatur dalam Permenpan RB nomor 16 tahun 2009. Kemudian untuk dosen diatur dalam Permenpan RB nomor 17 tahun 2013. Nah, jabatan guru dan dosen, jabatan fungsional guru dan dosen ini menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya seorang guru dan dosen. Kalau untuk guru, ia mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, serta mengevaluasi. Sedangkan untuk dosen adalah dia melakukan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat. Lalu jabatan fungsional ini terdiri dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Nah, kalau untuk guru, dia dari guru pertama, guru muda, guru media, kemudian guru utama. Lalu untuk dosen dari asisten ahli, lektor kepala, sampai profesor. Lalu yang ketiga adalah skenario pengembangan karir guru dan dosen. Nah, di sini kalau karir guru bisa dilihat sebagai berikut. Itu jadi dari guru ini kalau itu harus mendapatkan jabatan guru pertama, dia harus melewati beberapa tahap, yaitu lulus dulu dari LPTK, kemudian menjadi CPNS, lalu menjadi PNS dan melakukan program induksi. Lalu untuk menjadi guru muda, dia harus melakukan pendidikan profesi berkelanjutan dan menulis karya ilmiah. Lalu untuk menjadi guru media, ia harus melakukan pendidikan profesi berkelanjutan. Lalu untuk menjadi guru utama, ia harus meneliti, menulis karya ilmiah, serta mengikuti seminar dan narasi ilmiah. Selanjutnya, skema pengembangan karir dosen. Nah, dapat dilihat sebagai berikut juga. Untuk mencapai lektor, ia minimal wajib memiliki karya ilmiah. Lalu untuk menjadi lektor kepala harus memiliki ijazah doktor dan memiliki karya ilmiah yang telah dipublikasikan secara nasional terakreditasi. Lalu untuk di ayat 2 dijelaskan bahwa dia juga bisa memiliki ijazah magister S2 namun memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional. Lalu untuk menjadi profesor, ia harus memiliki ijazah doktor paling singkat 3 tahun setelah memperoleh ijazah tersebut, lalu memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional berreputasi, lalu memiliki pengalaman kerja sebagai dosen paling singkat 10 tahun. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.